ada sebuah pengakuan bahwa Pak Hajrul Hikmat juga memiliki KTA partai mana? Ada lah. Kalau bicara tadi, saya katakan serius dan tidak serius, ini loh, ada spanduk. Ketua Demokrat siap mencalonkan jadi bupati. Nah, ini fenomena apa ini kira-kira kayak mana? Ini, apakah ini bentuk ketersinggungan? Ketersinggungan kita pasti ada. Enggak. Karena kan siapapun dari awal yang ingin mendampingi beliau, Ya. yang minimalnya ya hormati kita sebagai partai pengusung. Terus iya. fungsi kami sebagai partai politik apa? Ya. Apakah akan setuju ketika Kim terjadi di Subang, kan gitu, dalam pilkada, Golkar mengusung salah seorang kader terbaik yaitu Renaldi misalkan. Nah, apakah Hajrul Hikmat akan ditinggalkan? Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast Siap. Okay. Saya Dadang Metro, kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Bersama kali ini narasumber Ketua Partai Demokrat Kabupaten Subang, Kang Arif, bersama didampingi Wakil Ketua Kang Iman, gitu ya, Kang Imam. Ya. Selamat sore, Kang Arif. Sore-sore tadi. Iman. Lama tidak ketemu ya, Iman. Iya. Jelang-jelang pilkada 2024 ini kemana aja nih Partai Demokrat? Ya, untuk saat ini sejak awal kita masih konsisten dengan Partai Gerindra dan PAN. Walaupun pada awalnya kita koalisi itu Demokrat, Gerindra, dan P3. Awalnya. Iya. Karena P3 mungkin sudah punya calon, akhirnya di tengah perjalanan P3 meninggalkan barisan. Saat awal Demokrat, PAN, dan P3. Enggak, Gerindra, Demokrat, dan P3. Oh, tanpa PAN. Tanpa PAN. Ngusung siapa? Kandidat sabubnya itu? Dari awal mendukung Pak Ruhimat untuk di T1-nya. Cuma waktu itu untuk T2 kita masih komunikasi siapa yang mau mendampingi beliau. Iya. Walaupun sudah ada nama waktu itu, cuma masih belum bisa diputuskan. Jadi kita itu kesepakatan itu sebenarnya sudah 2 kali bagi Demokrat. Iya. Yang pertama itu kita MOU kesepakatan itu masih di Daerah Selatan ya. Waktu itu kita Demokrat, Gerindra, sama P3. Cuma waktu itu P3 tidak datang. Jadi kita berdua nih, Demokrat sama Gerindra. Ya itu tetaplah kesepakatan MOU itu kita lakukan dengan 2 partai. Ya nggak lama setelah itu informasi yang berkembang, akhirnya PAN ikut bergabung di barisan Pak Ruhimat sebagai pengusung. Akhirnya posisi P3 itu digantikan oleh PAN. Seperti itu. Kalau misalkan desain pemilu legislatif atau pilpres, ini di tingkat pusat seperti kita ketahui bahwa ada desain Kim, Koalisi Indonesia Maju. Di Subang nih jelang pilkada seperti apa formatnya? Apakah menuju ke Kim linear atau gimana nih? Kita nggak fokus sama Kim juga sih Pak Haji, karena di beberapa daerah juga ada yang Kim berkoalisi dengan PDI, berkoalisi dengan PKB. Jadi artinya Kim ini sih menurut saya ya kadang disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah. Contoh Subang, apakah di Subang ini cocok nggak sekiranya Kim ini diaplikasikan di Kabupaten Subang? Mengingat kan ada beberapa partai besar seperti Golkar, Gerindra. Kalau sekiranya bersatu ini seperti apa nanti konsepnya, gitu kan? Tapi pada akhirnya tetap akan berlabuh di DPP. Apakah DPP akan menyamakan persepsi itu atau tidak? Nah, seperti kita ketahui lah, ya
Golkar seperti apa, Gerindra seperti apa, ya kami juga cukup memaklumi lah karena kami Demokrat ini kan hanya 2 kursi gitu. Iya. Ya kita lihat perkembangan ke depan seperti apa lah beberapa hari ke depan, apakah game plus ini juga akan terjadi di Kabupaten Subang atau tidak. Kita lihat perkembangan beberapa hari terakhir ini seperti itu. Kalau bicara seorang sosok petahana nih, yaitu Haji Ruhimad. Kalau saya membaca atau menyaksikan sebelumnya Pak Haji Ruhimad memiliki KTA. Ya. Partai Demokrat ya. Itu sejak kapan punya KTA? Iya, sebenarnya Pak Ruhimad punya KTA Demokrat itu dari tahun 2018 juga sudah punya. Karena setahu saya Pak Ruhimad itu juga 2018 pilkada 2018 itu juga setahu saya berangkat dari Partai Demokrat. Iya. Nah, cuma dalam perjalanannya ya mungkin terjadi dinamika. Ya itulah beliau lah ya yang tahu gitu kan. Nah kemarin kita kan di acara tuh yang waktu di LGK itu, itu juga sebenarnya Pak Ruhimad juga sudah apa ya, sudah ber-KTA partai lain. Jadi selain Partai Demokrat juga Pak Haji Ruhimad memiliki KTA partai lain. Betul. Partai mana? Ya saya tidak itu biarlah Pak Ruhimad yang dijawab. Ya menurut kami sih nggak masalah, karena kan tadinya berdasarkan kesepakatan awal bahwa beliau ini mau berangkat dari Partai Demokrat, makanya saya pikir ya sudahlah kita buatkan saja KTA-nya, karena beliau adalah orang yang pertama daftar di Partai Demokrat. Terus tahapan-tahapannya juga beliau tempuh. Dengan kita mengeluarkan surat tugas, dikeluarkan oleh DPP, ya saya berpikiran, saya juga berharap bahwa beliau serius dengan Partai Demokrat. Seperti itu. Dalam perjalanan seorang petahana Pak Haji Ruhimad, ketika di awal melamar atau mendaftar ke Partai Demokrat untuk menjadi seorang bakal calon bupati di Partai Demokrat, kemudian di perjalanan ini beberapa pekan setelah itu ada sebuah pengakuan bahwa Pak Haji Ruhimad juga memiliki KTA partai mana? Ya ada lah. Kalau saya dengar itu di acara Kiram yang dilaksanakan pekan kemarin ber-KTA Partai Gerindra. Artinya di sini kalau misalkan toh mengacu kepada sebuah komitmen kesepakatan awal di Sematil Charter, seorang Haji Ruhimad petahana bakal diusung jadi calon bupati oleh 3 partai, PAN, Demokrat, dan Gerindra. Sampai detik ini, Gerindra apakah masih konsisten dengan usungan seorang Haji Ruhimad untuk menjadikan sebagai calon wakil bupati di pilkada? Ya. Kak Iman, ya silakan. Ya. Saya mewakili lah. Kalau sejauh ini terkait komitmen kita di koalisi yang sudah terbentuk di Sematir itu, sampai hari ini komunikasi kita masih baik dan masih optimis. Di tingkat daerah kita masih optimis bahwa 3 partai ini masih bisa bersama-sama mendaftarkan pasangan Jimat Aceh Kudus. Jadi sebenarnya tidak ada dinamika yang terlalu serius gitu di panjang perjalanan ini. Tentu tingkatan DPC itu kan tidak terlepas dari keputusan nanti yang akan diambil sama DPP. Karena rekomendasi itu kan domainnya DPP. Kalau di daerah, saya menilai komunikasi Demokrat dengan Gerindra baik, terus komunikasi kita dengan PAN juga baik. Sejauh ini 3 partai ini sama-sama masih memegang komitmen yang kita sepakati di Smart Hill pada saat itu. Kalau bicara nanti, mohon maaf, Aiman, kalau bicara serius dan tidak serius nih, sampai detik ini Demokrat serius mengusung petahana seorang Haji Ruhimad untuk jadi kandidat bakal calon bupati yang diusung oleh 3 partai ya, PAN, Demokrat, dan Gerindra. Kalau bicara tadi saya katakan serius dan tidak serius, ini loh ada spanduk Ketua Demokrat siap mencalonkan jadi bupati. Nah ini fenomena apa ini kira-kira Kak Iman nih?
Nah, terkait beredarnya spanduk ketua itu sebenarnya kita hanya menyikapi per hari ini kan banyak calon-calon dari non partai pasang baliho. Gitu. Nah, sebagai partai Demokrat kan untuk menghidupkan mesin di bawah itu kan perlu juga, gitu. Karena pantas saja lah sebagai ketua DPC terus kemudian masang baliho calon bupati kan tidak ada salahnya juga. Gitu. Jadi itu tidak menjadi simbol atau apa dianggapnya perpecahan segala macam. Itu tidak sejauh itu kan, gitu. Itu hanya upaya dari ketua DPC untuk menghidupkan mesin Partai Demokrat di tingkat PAC dan ranting. Ya, tapi publik ini sudah tahu secara kasat mata polos, Daiman, bahwa muncul spanduk ini dipicu pasca adanya sebuah kegaduhan di mana di acara kirap muncul sosok Haji Ruhimat dan siapa? Bung Kang Niko. Ya. Nah itu pasca itu ada banyak spanduk nih ketua nih. Apakah ini bentuk ketersinggungan? Itu cocok aja. Jadi saya tegaskan Ya itu. bahwa kami mencetak itu, Ya. itu sebelum peristiwa itu terjadi. Sebelum peristiwa itu terjadi, peristiwa deklarasi. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, istilahnya saya juga pasang itu nggak semua orang pasang ujuk-ujuk pasang. Ya. Tapi ada soal komunikasi yang dibangun. Ya. Jadi istilahnya saya izin dulu lah. Pasang spanduk Pada kawan-kawan saya mau pasang ya, saya bilang. Ya udah pasang aja, gitu kan. Ya urusan takdir nanti siapa yang tahu, kita nggak ada yang tahu. Itu loh. Biarlah masyarakat yang menilai, ini loh Demokrat dengan 2 kursinya kok mau berani gitu loh. Maksudnya gitu. Di antaranya ya itu tadi, karena sebelum ada peristiwa itu kan kelihatannya sepi-sepi adem-adem nih. Makanya saya cetak itu sebelum kegiatan itu saya sebenarnya sudah ada. Sudah kita siapkan. Nah, coba kan istilahnya saya juga nggak mau tiba-tiba pasang tanpa ketahuan kawan-kawan koalisi ini ada apa ini gitu kan. Artinya kan apa yang saya lakukan masih sesuai dengan tracknya, jadi nggak asal pasang, tapi saya harus izin dulu, boleh nggak, ini nggak boleh. Ya selama mereka mengizinkan ya apa salahnya. Adapun kedepannya, ya kita nggak pernah tahu dengan kebutuhan. Soal izin ini, selain ke grassroots Partai Demokrat, ke seorang Haji Ruhimat bilang nggak? Nih saya mau pasang spanduk nih ke Haji Ruhimat. Mohon izin, seperti itu, Pak. Kan tadi sudah saya sampaikan. Saya izin dulu. Izin dulu. Haji Ruhimat tuh izin dulu. Saya izin. Yang lain juga saya izin. Ya karena kita emang nggak punya niat apapun. Ya intinya kita gimana caranya menghidupkan suasana. Pilkada ini ya 5 tahunan ini ya. Kita menghangatkan suasana. Ya syukur-syukur bisa menekan bargaining kita sebagai partai politik gitu lah. Tapi gini Ketua, ketika ini kata Ketua tadi menciptakan tuh, menggerakkan sebuah suasana. Ini di mata teman-teman gerbongnya Pak Haji Ruhimat, ini Demokrat kok menggerakkan sebuah warna abu-abu. Jadi antar konsisten dan tidak juga mungkin dinilai, kan bahasa kasar begini. Apa ngusung uing Demokrat itu mah ketua yang jadi bupati. Nah inilah yang sikap abu-abu, dinilai abu-abu begini. Tidak abu-abu, karena saya bilang saya melakukan itu sudah izin, sudah ada izin. Kalau nggak ada izin saya nggak berani. Apakah saya menandatangani MOU itu nggak ada izin dari beliau? Ada. Semua apa yang dilakukan itu sudah dikomunikasikan. Cuman mungkin bertepatan pemasangan spanduk bakal calon ketua Demokrat jadi bupati ini bertepatan pasca adanya sebuah peristiwa gelaran kirab yang ramai disebut bahwa paslon Jimat dan Niko. Nah itu mungkin timingnya
Sehingga ini ketua Demokrat itu ini persepsi orang ya silakan saja. merasa mungkin ada sebuah ketersinggungan. Wah, gila enggak ya? Ya ketersinggungan kita pasti ada. Enggak. Karena kan siapapun dari awal yang ingin mendampingi beliau, Ya. ya minimalnya ya hormati kita sebagai partai pengusung. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ingin jadi pendamping beliau, jalan sendiri-sendiri. Terus iya. fungsi kami sebagai partai politik apa? Ya. Seperti itu. Karena Nah, kan iya. tahapan-tahapan sekarang itu kan saatnya pendaftaran itu kan melalui partai politik. Ya. Nah, justru itu persoalan itu mungkin apa kata hati ketua sampaikan barusan merupakan sebuah undang-undang. Adanya tidak ada etika politik yang dibangun mungkin ya. Ya. Dengan adanya sebuah peristiwa itu menurut Pak Ketua barusan. Dengan adanya undang-undang begitu artinya ada sebuah ketersinggungan Ketua. Kalau kita sih secara pribadi sih kita nggak ada ketersinggungan. Ya, cuma lebih ke etika aja sih, karena kan yang melakukan penolakan itu kan bukan hanya dari kami. Ya. Partai pengusung yang lain juga melakukan hal yang sama. Ya. Ya. Ya silakan aja nanti Pak Haji tanya aja ke partai pengusung yang lain. Ya. Apakah sama atau enggak gitu kan. Ya. Ya cuma ya kita minta ya seperti itu. Karena selama ini kita emang nggak ada komunikasi apapun gitu kan. Ya. Nggak ada apa, makanya kita kaget juga karena selama ini kan kita berkomitmen dari awal bahwa yang diusung ini adalah beliau sama ini gitu. Ya. Artinya kan ya tolonglah gitu kan. Maksud saya itu. Iya. Nah, kalau bicara ini Ketua, kalau bicara Kim Linier ya, kira-kira di Subang akan berlaku nggak Kim Linier ya? Koalisi Indonesia Maju Linier, di dalamnya ada Golkar, PAN, Gerindra, dan Demokrat. Kira-kira di Subang akan terjadi nggak? Selama ini sih saya melihat, saya nggak tahu ya, apakah Gerindra ada komunikasi dengan Partai Golkar, apakah ada komunikasi Kim ini ada komunikasi di Subang ini, saya saat itu masih belum dapat informasi itu. Karena ya itu tadi mungkin partai lain melihatnya bahwa kami sudah berjalan duluan, jalan duluan. Itu tadi, tapi kami nggak menutup kemungkinan besok atau lusa kalau Kim ini terjadi di Subang, ya kami juga harus manut apa yang akan disampaikan oleh DPP, karena kan ya otoritasnya ada di sana. Kalau misalkan bisa instruksi udah Subang sesuai itu aja Kim. Atau Kim plus atau apa, ya kita kan harus manut juga. Ya, kalau bicara tadi Kim di dalamnya tadi 4 partai ya, kalau nggak salah. Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Bicara Subang, Partai Golkar seperti diketahui memiliki prestasi raihan kursi yang signifikan dengan 10 kursi. Kan gitu. Harus dikomunikasikan. Nah, artinya Demokrat gimana ya? Selerakah ada komunikasi politik dengan Partai Golkar untuk sampai detik ini nih? Ya kita sih nggak masalah kalau misalkan apa yang tadi disampaikan, kalau misalkan Golkar harus merapat dengan atau Kim bahasanya, kita nggak berkeberatan. Cuma kan otomatis ketika misalnya misal Golkar atau Kim ini terjadi di Subang, otomatis kan konstelasi di internal sendiri pasti berubah. Pasti. Dan sinyal akan berubah ini berapa persen? Ya banyak, karena kan Golkar sebagai partai pemenang, pasti dong mereka pasti menyodorkan calonnya, figurnya. Otomatis kan kalau misalkan Kim ini terjadi di Subang, pasti saya yakin itu yang akan terjadi. Dan itu yang diharapkan oleh Demokrat ketika Kim Linier terjadi di Subang. Kalau ya kita kan seperti yang tadi saya sampaikan, ya artinya kita kan harus bersepakat. Ada nggak kesepakatan seperti itu? Ya, kalau bicara konstruksi politik Demokrat, apakah akan setuju ketika Kim terjadi di Subang, kan gitu, jelang pilkada, Golkar mengusung salah seorang kader terbaik yaitu Renaldi misalkan. Nah, apakah Hajur Himmat akan ditinggalkan oleh Demokrat ini kira-kira? Ya, Kaiman. Ya, ketika Kim itu terjadi di Subang, berarti kan itu tidak lepas dari arahan dan instruksi dari DPP ya. Nah, kalau itu terjadi, tentu kan partai koalisi ini akan diajak bicara di tingkat Ya,
kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Pak Haji Rohimad akan ditinggal atau tidak. Ya. Nanti kan semuanya kan belum terjadi, hanya mengandai-andai saja kan. Ya. Itu pun kalau seandainya Kim terjadi di Subang tentu ada diskusi selanjutnya gitu. Iya. Tidak mungkin kan kalau tidak ada diskusi. Semua kan pasti dibicarakan sebaiknya seperti apa. Andai-andainya kan seperti itu. Iya. Nah, kami di Demokrat tentu tidak bisa menjawab itu karena kan itu belum terjadi. Terlepas ditinggalkan atau tidak kan itu belum terjadi. Iya. Yang kita fokus hari ini terkait koalisi ya yang sudah ada saja. Iya. Kita bangun komunikasi secara intens. Bagaimana caranya kita bisa kondusif, solid gitu. Iya. Dan sampai ke pendaftaran di KPU gitu. Iya. Kalaupun terjadi dinamika di tingkat pusat, mengharapkan atau mengintrusikan Kim gitu harus terjadi di Subang, ya tentu kan akan melewati dialog lagi. Begitu Pak. Ya, jadi Kaiman, ini menarik bahwa ketika berandai-andai, ya, ini berandai-andai ini Ketua, ketika di pusat diserukan harus Kim linear, Golkar tadi sebutkan Demokrat, PAN dan Gerindra. Ya kan itu skemanya kan nanti sudah ada di DPP. Ketika Golkar mengusungkan ini karena mayoritas peraih kursi terbanyak 10 kursi, Golkar seorang Renaldi. Nah, Demokrat juga akan mengusulkan antara Haji Rohimad atau ketua sendiri nih kira-kira. Ya tentu tadi melewati proses dinamika dan diskusi dulu. Ini aneh-aneh, ini bicara aneh-aneh. Antara ketua Demokrat atau Haji Rohimad akan diperjuangkan untuk mendampingi seorang Rey. Ketika Kim itu terjadi. Itu terjadi. Ya kan kita menghitung kan. Kan tentu tidak serta merta mengusung calon bupati dan wakil bupati, kan ada tolak ukur secara ilmiah, itu survei dan segala macam kan itu tentu di pilkada di daerah manapun menjadi bahan pertimbangan kan begitu. Ya Demokrat sadar diri. Ya mungkin dengan 2 kursi ini kita kan harus bisa memainkan peran sebaik mungkin gitu. Tentu tidak dengan terburu-buru dan tergesa-gesa gitu. Kita harus memotret situasi dan kondisi pilkada Subang ini nanti ke depan seperti apa. Karena ini ke tanggal 27 itu kan masih ada ratusan jam lah ya. Ada puluhan jam. Itu kan bisa terjadi sesuatu gitu. Ya, kalau bicara konstruksi harapan kemenangan, konstruksi kemenangan, apakah ideal di 3 partai atau Kim yang akan dilakukan oleh pihak Demokrat? Karena kalau misalkan kalau sekarang pada detik ini Gerindra, PAN dan Demokrat. Kan gitu. Kemudian ada seruan tadi saya bicara aneh-aneh. Ketika ada seruan, udah Kim linear, berarti ditambah 10 partai Golkar. Nah tadi saya katakan, ketika ditanya ini dalam forum sebuah diskusi 4 ketua partai ini, Demokrat akan mengusung siapa? Haji Rohimad atau ketua Demokrat untuk digodong oleh 4 ketua partai ini di tingkat lokal, gitu. Ya tentu tadi kan ada indikator, ada ukuran, gitu. Jadi kita di Demokrat kan menyadari betul, gitu. Elektabilitas itu kan menjadi bagian penting untuk menentukan. Nah kita tinggal ukur aja gitu, seberapa potensi Pak Arief dan calon yang lain kan begitu. Kalau bicara hitungan kemenangan, kalau bicara hitungan kemenangan, lebih menguntungkan Kim linear yang harus Kim linear, ataukah seperti apa nih? Kalau bicara hitungan kemenangan, maksudnya dengan 3 partai ini, ketika ada Kim, ya itu sama-sama akan menang kayaknya. Saya paham akan menang. Apalagi dengan Golkar mungkin ya. Kekuatan baru kan itu akan jauh lebih. Ada harapankah Partai Golkar gabung seperti apa Kim selama ini? Ya tentu itu berproses ya, ada dinamikanya gitu. Kalau mengharapkan atau tidak, ya tadi nanti tergantung komunikasi politik. Kan sampai sejauh ini belum terjadi komunikasi politik. Kan harus ada indikasinya. Enggak, maksudnya hitungan kalkulator nih. Hitungan kalkulator
berarti sebuah harapan ketika Golkar masuk dalam Ya, kalau komponen. misalnya Kim itu diinstruksikan untuk terjadi di Subang ya otomatis akan begitu. Begitu. Iya. Iya kan? Itu Pak Haji. Dan kemudian kalau misalkan itu terjadi, Iya. pasti sinyal kenyataan bahwa seruan Kim di Subang jelang pilkada pasti mungkin Iya. Kalau publik membaca Iya. pasti bakal terjadi per hari ini. per hari ini. Kalau per hari ini terjadi, besok Iya. rapat ketiga apa tadi saya katakan 4 pengurus para petinggi partai-partai Kim ini seorang Renaldi yang diusung oleh Partai Golkar. Iya. Itu kan Demokrat mau seperti apa nih? Di mana ini? Kan sudah dijawab sama Pak Haji. Nggak dipertegas sekarang. Jadi Pak Haji itu pengen jawabannya seperti apa? Dipertegas. Ini hitungan politik. Ya hitungannya seperti Ya, itu. itu ya. Seperti jawaban saya tadi di awal. Berarti Hajur Hikmat kalau hitungan elektabilitas. Iya. Ya. Ya kita kan harus relevan lah, harus rasional. Ketika Hajur Hikmat muncul, berarti desain apa yang tersampaikan kepada teman-teman Demokrat grassroots ke bawah, bahwa percuma pasang spanduk seorang Arif ketua Demokrat calon atau gimana? Oh tidak. Ya, Percuma. nggak percuma ya. Ada sia-sia kok. Artinya sampai detik ini juga masih ingin bersaing dengan Hajur Hikmat kalau begitu. Tidak. Tidak. Bisa bersaing. Kan tadi saya bilang pemasangan spanduk itu untuk menghidupkan mesin partai. Supaya Jadi, supaya ini ya. sepi-sepi aja gitu. Ya, Ada semangat dari kader-kader di bawah. Ya nanti kan tinggal dijelaskan. Ternyata kan skemanya tidak memungkinkan. Iya, iya. Tapi minimal kan di bawah itu kan ada gejolak lah. Bener nggak ini Pak Arif mau nyalon bupati kan? Ya. Paling tidak jadi bahan diskusi teman-teman. Iya. Jadi tidak hanya diam. Kalau bicara tadi sudah tersampaikan ke grassroots, Kang Arif mau nyalon, persentase setuju dan tidak setuju lebih besar mana? Itu kan spanduk itu kan yang dipersoalkan. Ya, Kalau misalkan di internal kita sudah ngobrol-ngobrol itu, Pak. Ya. Kan itu persepsi orang tentang itu kan, Ya. tentang spanduk yang sekarang beredar dari ketua DPC Demokrat kan. Ya. Ya itu. ya. Itu- Lebih banyak yang setujukah atau tidak nih seorang ketua Demokrat nyalon sebagai calon bupati? Ya karena di Demokrat itu kan terbiasa dengan diskusi ya pro kontra terjadi. Persentase yang besar setujukah atau Ada yang setuju, ada yang tidak. 50-50? Ya, saya tidak bisa menghitung di representasinya. Cuman terjadilah di diskusi-diskusi semacam itu. Artinya gini, kalau membaca aspirasi publik di luar Demokrat, munculnya sosok Arif di spanduk sebagai bakal calon bupati, ini ada respon yang sangat positif. Sangat positif. Di luar kader Partai Demokrat. Ya. Nah, membaca fenomena ada respon positif dari publik di luar kader atau grassroots Demokrat, mau seperti apa nanti ke depan? Dilanjutkankah mesin politik internal Demokrat itu- untuk mengusung seorang Arif? Itu kan kita dari Demokrat mengapresiasi ya ketika misalkan fenomena kemunculan spanduk ketua DPC itu mendapatkan respon yang positif gitu dari Ya. dari luar Partai Demokrat kan. Ya. Gitu, ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya apakah itu akan diteruskan atau tidak? Ya. Tentu kan kita akan dihitung. Gitu. Jadi nggak ujung-ujung gitu, tetap ada hitungan kalkulasinya seperti apa, kansnya seperti apa, itu kan tetap harus dihitung. Kalau misalkan bicara akan di follow up, kan gitu ya? Akan di follow up ketika ada respon positif dari publik. Ketika muncul seorang spanduk bahwa Ya. seorang Arif akan di follow up. Kita hitung Ya. seberapa besar respon itu dari masyarakat kan gitu. Ya, artinya di follow up secara di internal partai. Iya. Di follow up. Tentu kan akan nanti disandingkan dengan respon yang dari calon-calon yang lain. Ya. Yang mana yang memungkinkan untuk diusung kan begitu. Iya, sementara Demokrat jauh hari sudah mengusung seorang petahana, Hajur Hikmat. Hajur Hikmat. Dan sampai hari ini kita masih konsisten di wilayah itu. Di wilayah itu, Hajur Hikmat dengan siapa? Dengan Pak Aceh Kudus. Pak Aceh Kudus. Kan seperti- Demokrat masih konsisten. Demokrat kan Ya. bunyinya begitu. Ya. Pak Hajir Rahmat dan Pak Aceh Kudus. Dan Artinya sampai tidak- hari ini kita pegang itu. Artinya tidak fokus kepada bagaimana walaupun ada respon positif dari internal Demokrat, Ya. seorang Arif ketika di spanduk sudah menyatakan kesiapan jadi bakal calon bupati. Ya itu berarti kan tujuan untuk menghidupkan partai itu untuk berdiskusi kan terjadi. Ya. Hmm. Terlepas itu dihitung atau tidak kan, itu nanti ada prosesnya kan. Gitu.
Tapi kita tegaskan sampai hari ini Demokrat, PAN dan Gerindra masih konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati di Smart Hill gitu. Kalau melihat kalau melihat Partai Golkar di sini di mata Demokrat seperti apa? Ya bagus, Partai Golkar kan dengan kepemimpinan Bunda Elita itu kan bagus, dengan perolehan 10 kursi itu kan sebagai pemenang pileg di Kabupaten Subang kan sudah kursi terbanyak. Ya sangat bagus. Tapi komunikasi politik dengan Golkar ada sebelumnya atau gimana? Nah, untuk komunikasi itu memang belum terjadi kan. Oh, belum terjadi. Mungkin biasa nih diceritain. Ya. Biasanya atau gimana? Sudah ada perencanaan nih Ketua dengan Partai Golkar seperti apa? Ya sampai hari ini kan menunggu saja. Kita kan dua kursi ini apalah gitu. Nanti aja, gitu. Kalau memang dalam perjalanan ya sebenarnya ya tidak masalah juga kita berkomunikasi dan bersilaturahmi secara Jadi politik gitu. prinsipnya nunggu diajak, nunggu disenggol, nunggu ditoel mungkin Demokrat dengan sebuah ketidakpedean mungkin. Bukan. Atau gimana nih formatnya? Jadi kan sehingga pertanyaannya bagaimana terkait Partai Golkar kan ya. bagus kan, penilaiannya bagus. Kursinya 10 dan Ya. segala. Pencapaian Bunda itu luar biasa Ya. di Kabupaten Subang ya kan. Begitu. Kalau soal komunikasi politik kan karena memang belum terjadi, Ya. bukan saling menunggu sebenarnya Ya. gitu. Ya. Tadi sampaikan bahwa ya karena kami punya kursi 2 jadi nggak Ya. pede gitu maksudnya atau gimana? Ya karena gini, karena kita sudah di posisinya kan berbeda, Pak Haji. Kita kan sudah di 3 partai ini Ya. berkoalisi dan tadi komitmen gitu. Ya. Kalau misalkan saya atau Demokrat itu kemudian ini kan agak konsistensinya berarti nggak ada gitu. Ya kecuali kalau komunikasi itu terbangun secara organik, gitu. Ada pertemuan dan segala macam tanpa ini kan gitu. Ya. Terjadi komunikasi gimana bagaimana gitu. Ya. Ya sampai sejauh ini belum terjadi. Atau begini secara makro bahwa mungkin Kang Imam, Pak Ketua juga tahu sendiri ketika di beberapa bulan ke belakang mulai ada bakal calon bupati di beberapa spanduk yang bertebaran. Ditarik sebuah kesimpulan bahwa hampir semuanya berharap jadi pendampingnya Haji Ruhimad. Menurut analisa Ketua, benar nggak itu analisa itu? Saya sih membacanya seperti itu. Membaca seperti itu, Iya. sehingga Demokrat menariklah Haji Ruhimad untuk Ya, karena kita emang dari awal. Kita udah jauh-jauh hari Ya, sebelum pas pileg ini, Ya. pas pileg ya. ya, Tadinya Ya. dari awal kan ya, kita itu ingin menyandingkan antara Ruhimad dengan CS kita ini tadinya. oh, ada ya Karena desain lain. Beliau juga sudah komunikasi dengan kami. Ya, Nah. Bisa diperhatikan CS siapa nih Ketua? Ya, tadi kan itu udah sebelumnya, jadi saya nggak usah sebut nama. Oh, ya, paham. Awalnya kan kita Paham. yang mau dorong itu awalnya itu. Ya. Itu sebelum ada komunikasi dengan partai Ya, atau polisi ya. ya. Tapi ya apa yang terjadi sekarang ya harus kita jalani. Ya, tapi konsisten sampai detik ini Demokrat usung Haji Ruhimad sebagai Kita masih alat. konsisten. Dan wakilnya seorang Aceh Kudus. Ya, Konsisten ya. kita masih konsisten saat ini. Dan anggaplah spanduk Ketua Demokrat akal calon, anggaplah sebuah apa itu kalau misalkan bicara Ya ketegasan. silakan masyarakat menilai sendiri. Kalau itu baik, ya mungkin. Ini kan sebagai pemanasan. Ya. Mungkin kalau ada peluang di pilkada yang akan datang mungkin. Jadi kita positif thinking aja, Ya. Haji, nggak usah kita berpikiran ini. Saya juga pasang itu kita positif thinking aja. Ya kalau ini baik ya baik buat kita, kalau ini jelek ya jelek buat kita itu Ya. aja kalau saya rasa sih. Ya. Jadi kita nggak usah lah. Ya. Misalnya dengan munculnya penipu saya seolah-olah ini nih gampang nih dari domba nih, jangan gitu. Tapi kan gini, publik akan membaca Ketua. Ya. Ketika yang disebut inkonsisten itu apakah Pak Haji Ruhimad, apakah Ketua sendiri dalam hal pencalonan? Saya dari awal bahwa apa yang saya lakukan saya sudah minta izin. Bisa izin, Iya. diizinkan. Ya iya mengizinkan pasang Mengizinkan. aja. Oh, iya. Apa orang tidak berpengaruh apa-apa. Iya, kok. iya. Kecuali emang pengaruhnya gede ya bisa diperhitungkan, tapi Ya. kenyataannya tidak berpengaruh besar. Oke, baik. Artinya itu. Baliho itu sebenarnya lebih ke dalam. Gitu. Ya. Baliho itu sebenarnya ditunjukkan lebih ke internal. Ya bagaimana menggerakkan mesin, Iya. ya, menggerakkan mesin partai. Sebenarnya kan itu pertanyaan berulang-ulang. Cuma kayaknya Pak Haji belum puas. Mungkin
responnya positif dari luar. Ini kita baca bahwa ini ada sebuah respon positif dari masyarakat terhadap Ya adanya. alhamdulillah ketika Ya. respon itu positif ya alhamdulillah. Ya. Itu kan kredit point buat kita kan. Ya. Nilai plus lah. Oke. Ada rencana untuk pertemuan ulang dengan teman-teman di partai 3 itu? Ya. PAN, Gerindra? Dalam waktu dekat ini mungkin akan terjadi. Ya. Kalau sebatas diskusi-diskusi saja, saya hampir setiap hari ketemu Ya. sama PAN, sama Ah. Gerindra. Seandainya Partai Golkar mengundang Ya. untuk komunikasi politik Ya. Tentu kan harus dengan 3 partai kan. dengan 3 partai. Ya. Jadi nggak boleh kan kita sudah tergabung. Ya. Ketika ada komunikasi dari luar koalisi kan yang 2 ini kan juga harus tahu. Dan membuka lebar-lebar mungkin ya komunikasi Iya, dengan ketika kita bicara tidak akan mengunci dengan 3 partai itu kan? Iya, ketika kita Konsepnya. bicara etika politik kepada orang lain, terus kita melakukan hal yang tidak beretika juga. Kan gitu. Bukan benar dan salah, Ya. tapi pantas dan tidak pantas kan Ya. masalah etika itu kan begitu. Nah, kalau misalkan sekarang ditanya terakhir kali ini Kang Iman dan Ketua, ketika bicara desain paslon Jimat Niko, apakah akan menarik dukungan atau seperti apa di akhir? Nah itu pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih oleh publik. Kebetulan waktu itu kan saya merespon Ya. melalui media online Ya, karena ditanya wartawan Ya. gitu. Sebenarnya kegiatan kemarin kita tidak mempersoalkan kalau kegiatannya. kalau kegiatannya tidak mempersoalkan. Cuman Demokrat menilai kalau dalam acara kemarin itu ada klaim Ya, Pak Haji Rohimad dipasangkan dengan Kang Niko, ya, itu kan memang di luar pembicaraan koalisi kan. ya, ya, Tentu kita kaget gitu. ya, Walaupun walau bagaimana kan kita harus tetap berbicara gitu. ya, Karena nanti yang akan mengantarkan pasangan ke KPU itu ya partai politik, ya, bukan relawan tentunya. ya. Makanya ketika relawan melakukan acara ya kita ya mengapresiasi. Itu kan mendukung calon yang kita usung melalui relawan. Ya. Tapi untuk mengusung dan mendaftarkan itu kan tetap Ya. partai politik. Ya seyogianya gitu kan Bung Niko datang ke Demokrat, datang ke PAN, datang ke Gerindra untuk Ya. berbicara soal itu. Tapi ada celah ya kalau misalnya Bung Niko datang komunikasi dengan Demokrat, ada celah. Ya kalau Untuk- ya kita ketemu ya nggak apa-apa gitu ngobrol aja. Tapi Kita untuk- kemungkinan itu kan masih di depan kan gitu. Ah. Jadi kalau untuk sekedar ngobrol ya nggak apa-apa. Untuk sekedar ngobrol. Iya. Tapi untuk sebuah keinginan dipaslonkan dengan Haji Rohimad gimana? Kita menjunjung tinggi komitmen. Nah itu Menurut deh. komitmen, tetap seperti komitmen. yang dituangkan di media online itu. Ya, ya. Karena dari awal tidak ada komunikasi, tentu kan kita lebih menghargai calon wakil yang berkomunikasi dari awal. Ya. Kan gitu. Ya. Oke, kalau tadi sebuah kesimpulan bahwa kemudian untuk seorang Niko untuk komunikasi politik welcome. Tapi untuk sebuah keputusan Tentu tetap itu harus berpegang didukung. kepada sebuah kesepakatan 3 partai itu, Jimat, Haji Aceh Kudus. Kalau di akhir nih, di besok-besok Golkar nyodorin seorang Renaldi, akan berubahkah? Ya tentu kan bukan dari Demokrat saja kan. Ya. Di situ ada PAN, ada Gerindra. Ya tergantung 3 teman-teman partai itu ya. Bicara sih. Ya tidak mungkin kan Demokrat mengajukan Ya, udah ya, gitu ya. kan, nggak mungkin. Artinya fleksibel sampai di Jadi kan tergantung nanti apa hasil yang kita sepakati dalam koalisi ini. Ya. Itu hasilnya. Ya, oke, kalau bicara deadline kapan nih, Kang Iman? Ketua, deadline kapan nih harus fix untuk paslon ini? Ya nanti Yang diusung salah satunya oleh Demokrat. ya ada kejutan lah nanti. Jadi sebelum tanggal 27 aja. Pasti sebelum Ya. tanggal 27. Oke. Pasti itu akan terjadi sebelum tanggal 27 Pak Haji. Iya, iya. Oke, makasih nih. Siapa? Ketua Kang Iman, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat dan Ketua Kang Arif. Bincang-bincang yang penuh makna. Publik juga ini agak menerka-nerka akhirnya. Demokrat mau kemana nih? Apakah ini konsisten mengusung Haji Rohimad ataukah ada lagi yang mungkin menjadikan sebuah harapan baru mengusung sosok di luar Haji Rohimad barangkali gitu ya. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast Oh siap. Siap.